Cek, cek. Apakah ada kedengar suara aku? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabar? Malam, Kak. Alhamdulillah baik. Kak. Oke. Pada kesempatan ini, kami dari Hima Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas bersama saya, Putri Angelina Adia, akan membawakan technical meeting Accounting Competition Siswa 2021 yang bertemakan Challenge your accounting skill and build your interest to be a future accountant. Baik, terlebih dahulu kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan mendaftar di dalam ACS ini. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti technical meeting ini dan kita bisa bertemu secara virtual di room Zoom ini. Baik, aku akan menjelaskan mengenai aturan ACS 2021. Dimulai dari ketentuan pelaksanaannya. Peraturan umum Accounting Competition Siswa. Yang pertama, Accounting Competition Siswa terdiri atas 2 kategori, yaitu individu dan tim, yang mana masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Peserta merupakan siswa-siswi SMA atau MA dan SMK. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Jadi kami nggak menerima kecurangan ya adik-adik. Yang ketiga, seluruh pengerjaan soal dan pengumpulan jawaban dilakukan melalui media daring. Yang keempat, peserta wajib memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti kompetisi, yaitu handphone dan laptop atau komputer atau tablet. Jadi para peserta ini diharuskan untuk menggunakan 2 device, boleh handphone atau handphone laptop handphone atau handphone tablet, pokoknya 2, dan harus memadai. Kemudian yang kelima, peserta wajib memiliki akses internet yang baik. Yang keenam, peserta yang terlambat diperkenankan untuk mengikuti kompetisi tanpa penambahan waktu. Jadi diharapkan adik-adik semua tuh nggak ada yang terlambat, soalnya yang rugi ntar adik-adik juga, waktunya jadi kepotong. Terus yang ketujuh, apabila terdapat peserta yang berhalangan hadir pada saat kompetisi berlangsung, maka peserta tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang kedelapan, tim yang anggotanya tidak lengkap saat kompetisi dimulai tetap dapat mengikuti kompetisi dengan sisa anggota tim yang hadir dengan syarat tim tersebut harus konfirmasi kepada panitia terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa hadir, tolong ya berkabar adik-adik. Lalu yang kesembilan, peserta wajib melakukan presensi dan bergabung dalam platform Zoom sebelum acara dimulai melalui link yang dibagikan oleh panitia. Yang ke-10, setiap peserta yang sedang berkompetisi wajib mengenakan seragam sekolah. Yang ke-11, peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan room meeting selama kompetisi berlangsung. Yang ke-12, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-13, peserta diwajibkan menaati seluruh peraturan yang ada. Apabila ditemukan adanya pelanggaran disertai bukti, maka Dewan Juri dan panitia berhak mendiskualifikasi peserta tersebut. Peraturan khusus Accounting Competition Siswa. Yang pertama, peserta yang mengikuti perlombaan individu tetap dapat mendaftarkan diri menjadi peserta perlombaan dalam bentuk tim. Jadi adik-adik boleh mengikuti yang individu dan yang tim dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya itu sekaligus gitu loh adik-adik.
Yang kedua, selama kompetisi berlangsung, peserta diwajibkan untuk bergabung ke dalam platform Zoom dengan menghidupkan kamera. Peserta individu juga diwajibkan untuk menghidupkan mikrofon. Jadi waktu kalian gabung di Zoom itu, kamera sama mikrofonnya aktif ya, teman-teman. Yang ketiga, saat kompetisi berlangsung, jarak kamera dengan posisi peserta ialah 1 meter. Yang keempat, format nama saat bergabung dalam platform Zoom tersebut. Untuk individu itu IND underscore asal SMA atau MA atau SMK underscore nomor peserta. Lalu untuk tim itu tim underscore asal SMA atau MA atau SMK underscore nomor peserta. Kemudian kita masuk ke mekanisme kegiatan. Yang pertama itu untuk individu. Individu ini kita mulai dari babak penyisihan. Babak penyisihan dilakukan secara daring dengan menggunakan media iLearn Unan. Jenis soalnya itu adalah pilihan ganda yang mana terdiri atas soal hitungan dan soal teori. Jumlah soalnya ada 50 soal dengan 20% soal dalam bahasa Inggris. Waktu pengerjaannya yaitu selama 60 menit. Dan untuk teknis pelaksanaannya itu yang pertama, terlebih dahulu peserta login pada iLearn yang dibagikan oleh panitia menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Jadi nanti adik-adik bakal kami kasih username dan password dan akan kami berikan segera. Lalu yang kedua, peserta yang terlambat tetap dapat diperkenankan mengikuti babak penyisihan tanpa adanya perpanjangan waktu. Yang ketiga, jawaban benar akan mendapatkan poin 4, salah mendapat poin -1, dan tidak menjawab akan mendapatkan 0 poin. Yang keempat, 30 peserta dengan nilai tertinggi akan melanjutkan perlombaan ke babak semifinal. Oke, selanjutnya kita masuk ke babak semifinal. Yang pertama, peserta login pada website iLearn yang dibagikan oleh panitia menggunakan username dan password yang telah diberikan. Jadi username dan passwordnya sama seperti kalian masuk ke username ke babak penyisihan tadi. Lalu yang kedua, setiap peserta akan mengerjakan 15 soal berupa isian singkat dan 3 soal berupa blank case dalam waktu 60 menit. Terdapat 20% soal dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, 5 orang peserta terbaik yang akan melanjutkan perlombaan ke babak final. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke babak final. Babak final ini terdiri atas 2 sesi. Yang pertama ada accounting cycle. Di accounting cycle ini, setiap peserta mengerjakan 1 soal berbentuk siklus akuntansi berbahasa Indonesia dalam waktu 45 menit dengan waktu pengirimannya 5 menit. Soal akan dikirimkan dalam bentuk dokumen yang dikunci. Passwordnya akan diberikan ketika kompetisi akan dimulai. Peserta menulis jawaban dalam kertas double folio menggunakan tinta hitam dan jelas. Jawaban dikirimkan dalam bentuk PDF ke email achisiswaakunan@gmail.com. Dicatat ya adik-adik yang Gmail ini. Dan yang penting-penting tadi juga mohon dicatat. Lalu selanjutnya hasil penilaian dari sesi ini akan diakumulasikan dengan nilai di sesi berikutnya. Bentuk soal yang kedua ada mystery questions. Sesi ini akan dilaksanakan secara daring dengan platform Zoom. Setiap finalis akan menjawab 5 soal. Babak ini berupa cerdas cermat individu dengan mekanisme. Yang pertama, peserta akan diundi untuk menentukan urutan tampil. Lalu, peserta dapat memilih 1 kotak dari beberapa kotak yang ditampilkan oleh panitia. Jika jawaban benar, peserta mendapatkan skor 20. Jika jawaban kurang tepat, maka perolehan skor akan ditentukan oleh juri. Jika jawaban salah, maka peserta akan dilemparkan kepada peserta lain dengan menggunakan fitur raise hand pada platform Zoom. Apabila di akhir babak terdapat 2 atau 3 finalis yang memiliki skor yang sama, maka panitia akan memberikan soal cadangan yang dijawab secara rebutan sebanyak 5 soal. Dari babak ini akan ditentukan juara 1, 2, dan 3.
Selanjutnya kita masuk ke bagian tim. Yang pertama dimulai dari babak penyisihan. Peserta tim yang terdaftar akan melaksanakan kompetisi secara serentak. Jenis soalnya itu adalah pilihan ganda yang mana terdiri atas soal hitungan dan soal teori. Jumlah soalnya ada 100 soal dengan 30% soal dalam bahasa Inggris. Waktunya adalah 60 menit. Untuk teknis pelaksanaannya, yang pertama, terlebih dahulu peserta login pada website iLearn yang dibagikan oleh panitia menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta yang terlambat tetap diperkenankan mengikuti babak penyisihan tanpa perpanjangan waktu. Yang ketiga, jawaban benar akan mendapatkan 4 poin, salah mendapat -1 poin, dan tidak menjawab 0 poin. Yang keempat, 10 tim dengan nilai tertinggi akan melanjutkan perlombaan ke babak semifinal. Selanjutnya, babak semifinal. Yang pertama, peserta terlebih dahulu login pada website iLearn yang dibagikan oleh panitia menggunakan username dan password yang telah diberikan. Yang kedua, setiap peserta akan mengerjakan 30 soal berupa isian singkat dan 3 soal berupa blank case dalam waktu 60 menit. Terdapat 20% soal dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, 5 tim terbaik yang akan melanjutkan perlombaan ke babak final. Oke, selanjutnya babak final. Untuk babak final ini terdiri atas 2 sesi. Yang pertama, accounting on cash. Setiap peserta mengerjakan 5 soal berbentuk blank case dalam waktu 45 menit dengan waktu pengiriman 5 menit. Soal akan dikirimkan dalam bentuk dokumen yang dikunci. Password akan diberikan ketika kompetisi akan dimulai. Peserta menulis jawaban dalam kertas double folio menggunakan tinta hitam dan jelas. Jawaban dikirimkan dalam bentuk PDF ke email acsiswaakunan@gmail.com. Hasil penilaian dari sesi ini akan diakumulasikan dengan nilai di sesi berikutnya. Sesi kedua ada mystery questions. Sesi ini akan dilaksanakan secara daring dengan platform Zoom. Babak ini berupa cerdas cermat dalam formasi kelompok. Setiap tim akan menjawab 15 soal dengan 30% soal dalam bahasa Inggris. Babak ini berupa cerdas cermat dengan mekanisme yang pertama, peserta akan diundi untuk menentukan urutan tampil. Yang kedua, peserta dapat memilih satu kotak dari beberapa kotak yang ditampilkan oleh panitia. Yang ketiga, jika jawaban benar, peserta mendapat skor 20. Jika jawaban kurang tepat, maka diberikan oleh juri. Dan jika jawaban salah, maka pertanyaan akan dilemparkan kepada peserta lain dengan menggunakan fitur raise hand pada platform Zoom. Apabila nanti di akhir babak terdapat 2 atau 3 tim yang memiliki skor yang sama, maka untuk menentukan urutan pemenang, panitia akan memberikan 10 soal cadangan yang akan dijawab secara rebutan. Dari babak ini akan diambil juara 1, 2, dan 3. Untuk referensi materi soal, bagi teman-teman SMA itu ada akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan pengetahuan umum tentang ekonomi dan keuangan. Untuk teman-teman SMK, materinya itu pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi biaya, komputer akuntansi, dan pengetahuan umum tentang ekonomi dan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke tata cara penggunaan iLearn Unan. Seperti telah dijelaskan tadi, nantinya dalam pengerjaan soal itu kita akan menggunakan iLearn Unan. Jadi ini untuk mekanisme iLearn Unan yang akunnya itu baru pertama kali teman-teman buka itu yang pertama teman-teman membuka dulu web yang tertera di slide. Mungkin bisa teman-teman catat, kemudian nanti login menggunakan
username dan password yang telah diberikan oleh panitia. Lalu setiap peserta diwajibkan untuk mengganti password yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian nanti teman-teman klik continue, terus klik babak penyisihan atau semifinal sesuai babak yang akan kalian ikuti, dan masukkan password yang telah diberikan oleh panitia setelahnya, lalu klik enroll me. Nanti akan muncul section di mana peserta akan mengisi jawaban. Setelah peserta mengerjakan semua soal kompetisi atau dirasa kalian tuh udah cukup untuk mengerjakan soal-soalnya, lalu klik sudut kanan atas untuk logout. Nah, yang ini untuk yang sudah pernah membuka dan mengganti password island-nya. Kalau yang tadi itu tuh yang baru pertama kali. Caranya hampir mirip. Terlebih dahulu kalian tuh masuk ke link yang tertera di slide. Terus teman-teman login dan masukkan username dan password yang telah teman-teman ubah tadi. Lalu teman-teman klik site home atau yang di sisi sebelah kiri, lalu klik accounting competition siswa, lalu klik babak penyisihan atau semifinal, tergantung babak teman-teman nantinya. Lalu setelahnya akan muncul section di mana peserta akan mengisi jawaban. Lalu setelah teman-teman selesai mengerjakan soalnya, klik sudut kanan atas untuk logout. Selanjutnya untuk simulasi penggunaan Island Unan ini akan dicontohkan oleh kakak abang panitia. Kepada Abang Rafki disilakan. Oke, cek suaranya kedengaran teman-teman semuanya. Kedengaran, Kak. Oke, izin share screen ya. Tampak? Share screen-nya tampak teman-teman semuanya? Ya, Kak. Iya Kak, nampak. Oke. Gimana panitia? Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Bang. Halo panitia yang lain? Kelihatan. Bang. Kelihatan, Bang. Halo? Hai. Bagi adik-adik ataupun Bapak Ibu pendamping, kelihatan share screen saya? Oke, baik. Teman-teman semua dan Bapak Ibu pendamping saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya Rafki Mulyansa dari panitia Accounting Competition System tahun 2021. Di sini kita akan simulasi secara singkat untuk teknis penggunaan Island-nya ya teman-teman dan Bapak Ibu pendamping sekalian. Jadi sebelum kita mulai, saya mohonkan kepada teman-teman semuanya dan Bapak Ibu pendamping sekalian untuk kita pahami secara bersama, tolong pahami pelan-pelan. Yang perlu dicatat silakan dicatat sehingga nanti nggak ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian saya beritahukan dulu, di sini kita untuk babak penyisihan sama semifinal, kita itu menggunakan 100% kita menggunakan media gadget, laptop, tablet, ataupun dan sejenisnya. Oke, pertama-tama kita harus terlebih dahulu untuk join. Joinnya tadi ke Outreach, Island Unan, bisa teman-teman cari. Bisa kita login di sini. Kelihatan teman-teman semuanya. Oke, pertama-tama tampilan teman-teman semua tuh bakal seperti ini. Oke, ini untuk yang login-nya itu di pojok kanan atas di sini teman-teman. Silakan login langsung aja, login. Nanti akan diberikan username-nya sama dari panitia. Misalkan nih, kan teman-teman semuanya sudah dapat username-nya masing-masing. Kemudian kalian coba login dengan password-nya yang sama yang diberikan panitia. Kita klik login. Ingat teman-teman, kalian harus menggunakan login-nya menggunakan username sama password yang tadi diberikan.
Walaupun di sini bisa menggunakan Gmail, karena yang bakalan kami catat itu hanya menggunakan username dari yang dikasih sama panitia. Oke, pertama-tama setelah kalian login, kalian akan menemukan tampilan website seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kalian tuh harus mengganti password yang telah diberikan. Oke, yang pertama itu adalah kalian harus masukkan password yang sebelumnya. Kita masukkan password sebelumnya. Kemudian untuk yang new passwordnya, kita teman-teman semuanya tentuin ini dari sini, dibaca keterangannya. Dia 8 karakter, 1 angka minimal, 1 huruf kapital minimal, dan 1 kecil minimal, angka besar minimal, dan juga untuk yang numeriknya, alfanumerik. Alfanumerik itu misalnya kayak bintang, pagar, ataupun tanda seru. Oke, kita misalkan setelah kita buat, oke, ini saya buat menggunakan huruf kapital 1 ya teman-teman, huruf kapital 1. Kemudian dengan angka, dan juga dengan alfanumerik. Ingat, sekali lagi, dia minimal 8 karakter. Setidaknya itu 1 yang angka, 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan minimal 1 untuk non-alfanumerik. Seperti bintang, pagar, Oke, kita save change, habis itu telah mengisi ini. Jika kita selesai, kan teman-teman bisa klik continue. Nanti akan menurut tampilan seperti ini. Apabila kalian ingin tutorialnya, bisa kalian next saja. Nanti akan dikasih tahu tutorial penggunaannya. Next saja terus. Setelah next, selesai. Semuanya selesai. Nah, untuk mengakses Olimpiadenya, kalian pergi ke, lihat di sini, yang sebelah kiri saya ini, yang ada dashboard, side home, kalender, sama private files. Itu kita klik side home. Oke. Nanti muncul tampilan seperti ini, teman-teman dan bapak dan ibu pendamping sekalian. Oke, kita klik yang akunting kompetensi siswa. Nah, di sini akan ada 2 pilihan. Pertama, babak penyisian, babak semifinal, tergantung teman-teman yang mau masuk yang mana. Oke, kita contohin dulu. Ini saya akan mencontohkan kedua-duanya ya. Pertama, kita coba masuk ke babak penyisian, masukkan. Oke. Nanti akan ada enrollment key-nya, itu akan dikasih sama panitianya. Ini adalah password untuk masuk ke babak penyisihan. Oke, saya masukkan dulu. Setelah kita masukkan passwordnya, oke, ini sama seperti tadi, ini tutorialnya bagi teman-teman yang ingin mau. Oke, kalau udah selesai semuanya, kita di sini, ini tata tertibnya teman-teman dan bapak-bapak dan ibu pendamping sekalian. Ini tolong kita taati bersama ya. Dan juga saya mengingatkan agar kita semua sama-sama menjunjung tinggi integritas kita. Oke, kita baca tata tertibnya semuanya selesai. Oke, nanti di sini di antara topik-topik ini, nah itu akan muncul penyisihannya. Apakah itu penyisihan untuk yang individu SMA, penyisihan individu SMK, tim SMA ataupun tim SMK. Jadi tinggal pilih yang mana teman-teman, tergantung yang kalian teman-teman daftar gitu kan. Oke. Kita akan coba untuk simulasi untuk masuknya. Kita masuk saja simulasinya. Oke, setelah kalian masuk ke sini, silahkan pilih tadi, silahkan pilih yang ini. Oke, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman dan bapak ibu pendamping sekalian. Itu tolong perhatikan baik-baik untuk yang tanggal waktunya, kapan dibukanya, kapan ditutupnya. Untuk waktunya itu kan 60 menit. Jadi tolong diperhatikan baik-baik untuk waktunya dan jangan sampai telat untuk pengisiannya. Oke. Dan juga informasi untuk Bapak Ibu sekalian, kuisnya itu tidak akan terbuka sebelum tanggalnya, sebelum waktunya yang ditentukan. Misalkan di sini jam 4 sore. Jadi walaupun peserta bisa mengakses dari jam 3 untuk simulasi untuk yang penyisihannya, mereka nggak bisa untuk attempt kuisnya. Karena apa? Karena waktu yang ditentukannya belum sampai. Oke, karena itu jam 4, kalau itu tinggal teman-teman semuanya, peserta untuk attempt quiz now. Nanti akan diminta password lagi, nanti akan diberikan sama panitia lagi. Masukkan passwordnya. Kita start attempt. Oke, itu tampilannya bagi teman-teman semua di sini. Ini misalkan saja contohnya soalnya, itu adalah 555 soal. Untuk 50 soal, misalkan. 555 soal. Misalkan kita, bagi teman-teman, ini tolong jadikan catatan juga teman-teman ya.
Ini apabila setelah kalian mengisi dan kalian ingin next, itu kalian nggak bakal bisa untuk balik ke page sebelumnya. Kita misalkan saja, kita next page. Oke, dan tidak akan bisa untuk previous page ke belakang. Jadi tolong jadikan catatan baik-baik teman-teman semuanya. Jadi kan kita nggak bisa ngeklik lagi di sini. Nggak bisa diklik, nggak bisa back. Itu yang pertama. Kemudian, apabila jadi kendala, misalkan kalian sudah mengisi seperti ini, sudah mengisi, tiba-tiba jaringan kalian bermasalah, ataupun laptop kalian tuh tiba-tiba mati, kita misalkan saja langsung kita keluar dari sana, kita leave. Oke. Kalian, jangan panik semuanya rekan-rekan, dan Bapak Ibu, Pak pendamping sekalian, jangan panik, baik lagi ke situs tadi. Kalau dia minta login, tinggal login lagi, nggak masalah. Baik lagi ke site home, seperti yang di awal. Masuk lagi ke akunting kompetensi siswa di sini, balik ke babak penyisihan, tenang, bagi yang udah masukin passwordnya, nanti nggak bakal diminta lagi passwordnya. Oke, bagi babak penyisihannya, terus masuk babak yang teman-teman tadi masukin. Kita balik lagi ke simulasi penyisihannya. Tinggal kalian klik continue last attempt. Dan lanjut. Oke. Tadi kalau kita udah mengisi seperti ini dan tiba-tiba keluar, itu jawaban teman-teman semuanya itu belum ke-save. Tapi beda kalau kan teman-teman semuanya tadi udah mengisi, kemudian kalian next, itu udah ke-save di server. Jadi nggak bakal ngulang lagi teman-teman. Jadi jangan takut. Yang nggak ke-save tuh cuman page yang kalian yang tampil di layar kalian saja. Itu yang nggak ke-save. Tapi yang udah lewat itu ke-save semuanya. Itu yang pertama. Kemudian misalkan kalian salah klik, tiba-tiba kalian klik ke sini misalkan. Kita klik, kalian salah klik, misklik gitu ya. Kita balik lagi aja ke outreach sini, nggak masalah. Masuk lagi seperti tadi. Bawa penyisihan lagi teman-teman semuanya. Masuk lagi seperti ini, masuk lagi simulasi penyisihan. Dan continue lagi. Jadi untuk teman-teman semuanya, apabila yang terkendala, itu tolong jangan panik, lakukan aja seperti yang step-stepnya. Dan itu untuk jawaban yang telah dijawab, dan yang udah next page, itu jawabannya udah ke-save. Oke. Habis itu selesai, kita anggap selesai. Untuk finish attempt-nya, apabila kalian sudah mengerjakan, kalian finish attempt, mau selesai, dan waktunya belum habis, kalian bisa finish attempt di sini. Klik finish attempt-nya. Nanti akan muncul jawaban, akan muncul soal-soal dan apakah kalian sudah menjawab atau belum. Akan muncul semuanya di sini. Sampai soal terakhir. Apabila kalian ingin masih melanjutkan mengerjakannya, itu kalian tinggal klik return to attempt. Akan balik ke posisi terakhir kalian klik finish attempt tadi. Jadi kalian nggak bisa untuk balik. Kalian nggak bisa balik ke soal-soal sebelumnya. Hanya terakhir kali dari kalian klik finish attempt. Kita coba klik lagi finish attempt-nya. Kita masukin ke apabila kalian ingin selesai, submit all and finish. Kalau kalian tidak mau, tinggal klik cancel saja. Dan kalau udah, tinggal submit all and finish. Selesai. Untuk nilainya untuk nanti akan diberitahukan sama panitia untuk yang serta yang lolos ke babak semifinal. Oke, itu untuk babak yang penyisihan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke babak babak semifinal. Sama saja, site home lagi di sini. Kemudian kita klik babak semifinal bagi teman-teman semuanya yang berhasil lolos babak semifinal. Oke, sama saja karena ada enrollment key lagi, masukin passwordnya yang dikasih sama panitia, enroll me. Kalau udah masuk, nanti akan muncul lagi. Untuk yang dari yang babak semifinal itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah isian, itu yang mana itu esai. Kita coba klik saja isian. Sama saja tadi prosesnya sama saja prosesnya teman-teman semuanya. Kita klik saja langsung. Terus kita attempt quiz. Dan saya ingatkan lagi, tolong kita perhatikan baik-baik waktu kapan pelaksanaannya. Karena tidak ada perpanjangan waktu ya teman-teman dan Bapak Ibu pendamping sekalian. Kita lanjut attempt quiz now. Masukin passwordnya lagi. Ini passwordnya berbeda untuk tiap-tiap babak ya teman-teman semuanya.
nanti akan diberikan sama panitia. Kita coba start of time lagi. Nah, ini adalah untuk yang jawaban ini, kalau tadi tampilannya 5-5-5, untuk babak semifinal ini, itu tampilan 3-3-3 untuk yang semifinal isian, 3-3-3. Sama saja, kalian bebas mengisi apa aja, tinggal diisi saja. Tinggal diisi, di sini, diisi. Udah, peraturannya sama, apabila kalian klik next page, itu kalian tidak bisa untuk balik ke page sebelumnya. Jadi mohon dipertimbangkan baik-baik apakah kalian sudah menjawab selesai atau belum. Oke, apabila kita next page, tinggal udah gini aja, isi lagi gitu. Selesai. Ini untuk yang isian, untuk semifinal. Sama saja tadi apabila kalian udah next page, tiba-tiba jawaban kalian itu handphone kalian ataupun laptop kalian atau tablet kalian itu bermasalah dan tiba-tiba mati, jangan panik, login lagi, masukkan babak kalian masing-masing. Apabila mereka ingin minta login lagi, silakan login lagi. Apabila perlu dimasukkan password lagi, tinggal masukkan saja, nggak masalah. Untuk yang udah kalian isi dan kalian klik next page, itu udah selesai. Itu udah ke-save. Yang nggak ke-save tuh hanya kalian yang mengisi seperti saat ini, saya contohkan. Tiba-tiba kalian keluar. Untuk kalian masuk lagi, berarti ini jawabannya hilang. Jadi, sayang lagi, untuk teman-teman semuanya harus dipertimbangkan lagi baik-baik kesiapannya, sama untuk gadgetnya dan juga jaringannya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi kendala yang tidak kita inginkan. Kita finish attempt lagi semuanya. Selesai. Ini kalau mau balik lagi, ini kalau mau submit, all finish. Sudah selesai. Semifinal. Nah, untuk semifinal, itu tuh kalian lihat lagi, ini kan baru satu topik yang kalian selesaikan. Sedangkan di sini ada 3. Kalau dia minta 2, berarti dua-duanya harus diisi. Nggak boleh salah satu saja. Kalau isinya diminta 3 topik, berarti 3-3-nya. Yang pertama sudah kita isi, yang kedua sudah kita isi. Nah, untuk yang kedua ini, kita pakai file, teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini akan disediakan file, itu sebentar, saya download terlebih dahulu, saya stop share bentar teman-teman semuanya. Saya buka. Sebentar. Oke, saya scan lagi. Oke, pertama itu adalah ini soal blank case teman-teman semuanya. Kelihatan kan soalnya blank case. Nah, tugas kan di sini adalah mengisi kertas kerjanya atau worksheet-nya itu sampai selesai teman-teman semuanya. Sampai ke selesai. Dan juga nanti untuk jurnal penyesuaiannya akan ada data tambahan di bawah sini. Apakah itu penyesuaiannya di muka kah, ataukah di perlengkapan kah, dan lain-lain untuk penyesuaiannya. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya dan selesaikan untuk worksheet-nya, kertas kerjanya. Itu yang pertama. Untuk yang di sini nggak cuma worksheet saja, tapi kalian diminta untuk mengerjakan sampai selesai. Jadi setelah ini karena kan di income statement-nya, kan harus buat di income statement, bentar. Apabila kita anggap kalian sudah mengerjakan ini. Selesai semuanya. Oke, kalian perlu yang harus kalian lakukan adalah stop share. Yang kalian lakukan adalah selesai semuanya, kalian keluar dari sini. Jadi saya stop share sebentar. Oke, yang perlu kalian lakukan adalah, tadi kan ada 2 file. Ada 2 file yang ada dikasih sama panitia di tempatnya, di topiknya. Oke, kalian buka saja. Saya sharing sebentar. Oke, teman-teman semuanya. Oke, kelihatan kan teman-teman semuanya? Oke, kalau kelihatan, setelah kalian mengerjakan worksheet, kalian diminta untuk mengerjakan laporan laba rugi, income statement, kemudian laporan perubahan modal, dan sampai selesai nanti, tergantung apa yang dimintanya. Dan saya mohonkan kepada teman-teman semuanya, di sini kita menggunakan Excel ya teman-teman, bukan di Word. Jadi di Excel nanti kalian tinggal mengisikan angka-angkanya saja di kolom-kolom mana saja yang kalian butuhkan untuk diisi. Bukan di Word untuk yang laporan keuangannya. Jadi saya minta teman-teman semuanya
lebih baik saya menyarankan teman-teman semuanya untuk menggunakan laptop di sini. Jadi mudah-mudahan misalkan dari sekarang mungkin kalian minjam dan lain-lain menggunakan laptop dan bisa menggunakan Excel teman-teman. Teman-teman nggak harus menggunakan Excel yang terlalu rumit, tinggal masukkan angkanya saja. Oke, kita balik lagi ke share screen tadi. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, nah kita anggap saja kalian sudah selesai mengerjakan ya teman-teman. Yang perlu kalian lakukan adalah kita add submission tadi, kita add submissionnya. Nah, ini diminta file. Yang perlu kita lakukan adalah kita di sini klik kolom di sini, diklik, kemudian upload file, kita choose filenya. Ini akan teman-teman ingin masukkan file yang mana. Misalkan saya di sini masukinnya. Open. Tinggal upload this file, selesai. Ini baru satu teman-teman. Kemudian kalau ingin teman-teman itu kan ada dua tugas. Kalau dia 2 tugas berarti 2 file teman-teman untuk masukinnya. 1 tugas itu 1 file itu jawabannya. Karena ini 2 tugas, kita masukkan lagi, klik icon paper di sini. Ada bacanya add. Kita klik sama saja upload file. Kita choose filenya. Kita masukin lagi jawaban kalian misalkan. Kemudian upload this file. File di sini. Oke, selesai teman-teman. Nah, misalkan kalian upload tuh salah file. Tinggal kalian klik saja di sini. Klik saja file yang ingin kalian hapus. Misalkan saya ingin menghapuskan file pertama. Diklik. Kemudian kalian delete. Tinggal delete saja, nggak masalah. Dan klik add lagi di atas sana. Logo paper. Kita choose file lagi. Upload this file. Udah. Apabila kalian ingin selesai, kita save change. Tunggu saja dan selesai. Jadi file teman-teman selesai. Ini waktu teman-teman tercatat kapan teman-teman mengumpulkan semuanya. Dan juga saya minta gitu teman-teman semuanya, tolong perhatikan baik-baik kapan tanggal waktunya, berapa lama waktu pengumpulannya. Itu yang ingin catatan buat teman-teman. Udah, apabila ini sudah, kita lanjut lagi ke tempat tadi. Teman-teman bisa balik dengan klik topik 5 di atas ini, klik topik 5. Kita coba untuk yang simulasi semifinal yang perjurnalan. Oke, sama saja semuanya teman-teman. Kita attempt quiz, masukin passwordnya lagi, password yang berbeda. Kita coba start attempt lagi teman-teman semuanya. Nah, untuk yang perjurnalan, itu formatnya sama dengan yang isian. Ini kalian klik PTA membeli sebuah mobil dengan harga 450 juta dengan diskon pembelian sebesar 2 juta. Yang kalian buat dari jurnalnya apa? Mobil di debit pada kas dan diskon. Tinggal kalian balik saja, selesai, tinggal kalian buat. Apabila kalian sudah membuat jawabannya, tinggal kalian next-kan saja jawabannya. Dan pastikan itu kalian benar-benar jawab. Karena kan nggak akan bisa balik lagi ke soal sebelumnya teman-teman. Sudah selesai itu finish attempt dan submit all finish. Klik lagi dan teman-teman sudah selesai mengerjakan untuk yang babak semifinal yang penjurnalan. Jadi saya ingatkan lagi nanti akan muncul apabila tadi kalau di penyisian itu cuma 1 pilihan ganda untuk isiannya, maka di sini akan muncul 2 atau 3 topik. Teman-teman peserta dan Bapak Ibu pendamping sekalian. Jadi dimohonkan untuk mengisi semuanya. Apabila nanti yang muncul adalah yang isian sama blank case, berarti dua-duanya harus diisi. Setelah mengisi yang isian, kalian lanjutkan mengisi blank case. Kalian boleh memilih untuk mengisi blank case terlebih dahulu ataupun mengisi yang isian terlebih dahulu. Itu nggak masalah. Asalkan kalian mengisi dua-duanya. Apabila yang keluar adalah isian sama penjurnalan, maka kalian harus mengisi dua-duanya. Oke, karena itu dua-duanya silakan isi, berarti kalian dianggap selesai mengerjakannya teman-teman semuanya.
Jadi tolong jadikan catatan untuk teman-teman semuanya di sini, teman-teman peserta dan Bapak Ibu pendamping sekalian. Nanti apabila ada kendala terkait penggunaan Ayler-nya, bisa disampaikan langsung ke pihak panitia. Mungkin itu dari saya, kita simulasi singkat di sini. Untuk yang terakhir kalinya, apabila kalian sudah selesai di sini, kalian bisa log out ke pojok kanan atas di sini. Tinggal kita klik log out. Dah. Dan selesai teman-teman semuanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila nanti ada kesalahan atau pengucapan kata dari saya, itu karena kesalahan saya sendiri, karena kesempurnaan hanya Allah SWT. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait teknis penggunaan Ayler ini. Saya kembalikan dulu kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rafki. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ingin bertanya? Disilakan. Saya angkat dulu dari sini. Untuk yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand teman-teman Bapak Ibu. Atau Oke. Lalu mengetik di kolom chat dengan format nama dan underscore izin bertanya. Cepat. Gini Kak, untuk tadi kan ada pernyataan kalau misalkan posisi kameranya dengan peserta itu jaraknya 1 meter. Itu kalau jaraknya 1 meter gimana ya Kak? Untuk liatin soalnya juga nggak kejauhan gitu ya Kak. Udah Kak, makasih Kak. Baik, terima kasih Dek. Siapa tadi yang bertanya namanya? Dari Man Batam Kak. Oh, Man Batam. Pertanyaan dari teman-teman Man Batam akan dijawab oleh Kak Indah. Kepada Kak Indah. Oke, baiklah. Terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan itu sendiri mengenai jarak kamera dengan pengerjaan yaitu 1 meter. Di mana di peraturan sudah kami jelaskan bahwa untuk perangkat yang digunakan yaitu bisa HP dan laptop, yang mana itu menggunakan 2 perangkat. Untuk adik-adik bisa menggunakan HP untuk media ujian dan laptop sebagai untuk Zoom-nya, ataupun kebalikannya seperti untuk HP sebagai Zoom dan untuk ujian menggunakan laptop. Yang mana jarak dari kita mengerjakan dan untuk kamera itu sendiri yaitu 1 meter. Sebab itu kami tetapkan agar kami bisa melihat sekitar adik-adik bahwa adik-adik tidak melakukan kecurangan dan memang mengerjakannya secara sendiri-sendiri ataupun memang bertim dan tidak ada dibantu oleh yang lainnya. Mungkin Kak kembalikan. Baik, gimana dari teman-teman Man Batam? Baik, terima kasih Kak. Kak, berarti kalau tim 1 HP saja ya Kak? 1 HP, 1 laptop. Oke, baiklah Kakak bakal menanggapi untuk hal tersebut. Untuk tim hanya akan diberikan 1 akun untuk 1 tim. Yang mana untuk 1 akun tersebut bisa adik-adik gunakan dalam 3 perangkat. Jadi dari 3 orang dapat membuka 1 akun tersebut. Namun untuk mengklik jawaban dan untuk menext page ke halaman berikutnya itu cuma bisa dilakukan oleh 1 orang. Sebab kalau misalnya untuk semuanya itu nanti nggak bakal tersave. Sebab tersave datanya itu siapa yang pertama kali untuk ngeklik jawaban dan untuk menext page serta untuk mensubmit semua jawabannya. Jadi untuk adik-adik mungkin bisa berdiskusi
dari bertiga itu nanti bisa mungkin berdiskusi dengan teman yang lainnya, di mana misalnya adik-adik dari 3 orang tersebut dapat menjawab yang untuk 1-5 itu misalnya si A, terus nanti yang si A ini yang ngetik jawabannya, terus nanti manage-page, terus nanti teman yang lainnya bisa refresh, nanti itu langsung ke page berikutnya. Jadi intinya untuk yang seperti itu hanya bisa dilakukan oleh 1 orang saja. Namun bisa bergantian intinya. Jadi jangan sekaligus semuanya untuk mengerjakan. Nanti datanya nggak ke-save, teman-teman. Mungkin nggak kembalikan. Terima kasih. Izin bertanya. Baik. Mungkin kita moderator yang ingin bertanya bisa menuliskan nama underscore izin bertanya di kolom chat ya. Sudah Kak, tapi belum dipanggil. Ya, sabar ya, Dek. Iya, Oke, Kak. selanjutnya Vito dari SMK US. Kepada Vito disilakan. Oke Kak, selamat sore semuanya. Saya Vito Melvan dari SMK Unggul Sakti Kota Jambi. Mohon bertanya untuk ada beberapa pertanyaan sih. Ini untuk perlombaan yang individu terlebih dahulu. Soalnya kan ada untuk mewakili teman yang lain. Di individu ini ada disebutkan yang babak finalnya itu accounting cycle, mengerjakan satu soal siklus akuntansi, di mana soal itu dikirim dalam dokumen yang dikunci, kemudian jawaban ditulis di double folio. Terus kirim dalam bentuk PDF ke email yang diberikan oleh panitia. Berarti itu double folio kita sediakan, kita yang menyediakan sendiri. Nah, kemudian untuk kotak-kotaknya itu apakah di di hari H-nya juga dikasih tahu atau gimana Kak? Soalnya kan 40 menit takutnya keburu habis waktunya digambar kotak-kotak itu. Itu untuk yang individu. Untuk yang individu. Terus kalau untuk yang tim itu kan ada blank case juga ya. Blank case itu kalau nggak salah tadi kan udah dijelasin kakaknya pakai Island tuh, pakai Island. Nah, blank case itu sama halnya dengan yang individu, 3 soal blank case pakai Island, berarti yang di penyisihan tim Island-nya itu blank case-nya juga pakai Island Kak ya, atau pakai double folio juga. Soalnya di sini yang di finalnya untuk tim accounting on case kerjakan 5 soal blank case ditulis di double folio. Soalnya kan kalau yang individu blank case-nya bisa di Island, apakah yang tim pakai double folio? Nah, terus untuk selanjutnya untuk yang Island tadi kita ke-skip sih untuk simulasinya. Kalau seandainya kita sudah ngerjain next page, itu kita bisa balik lagi nggak ke page selanjutnya? Soalnya itu tadi kita sempat terputus sebentar. Baik, terima kasih Vito. Untuk jawabannya mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Indah. Pada Kak Indah disilakan. Oke, baiklah. Di sini Kak bakal menanggapi untuk beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai individu, yaitu ada siklus akuntansi. Yang mana di siklus akuntansi itu sendiri, memang adik-adik yang sendiri yang membuat untuk garis-garisnya. Di situ kami tidak memang untuk soal, itu akan kami kasih berupa PDF yang dikunci. Untuk kunci itu sendiri nanti bakal kami beritahukan pada saat acara, pada saat kompetisi akan dimulai. Lalu, yang siklus akuntansi sendiri itu memang dibikin oleh peserta itu sendiri. Mungkin dari peserta bisa jaga-jaga sebelum kompetisi dimulai untuk membuat garis-garisnya. Yang mana dari siklus akuntansi sendiri kan itu emang difoto, bisa melalui cam scanner atau gimana ya pun, nanti dalam bentuk PDF yang bakal dikirim ke email ACS. Terus yang untuk kedua yaitu tim. Jadi perbedaannya itu untuk di blank case sendiri, itu ada blank case yang di semifinal dan ada di final. Yang mana yang di semifinal itu memang
berikan melalui island, sedangkan yang untuk di final itu memang menggunakan tulisan tangan itu sendiri. Apalagi untuk Brankes ini sendiri kan bertim dan bisa untuk mengerjakannya bareng-bareng ataupun membagi-bagi. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai bisa diulang lagi nggak ada yang pertanyaan terakhir? Yang terakhir itu yang island, Kak. Islandnya kalau seandainya kita udah next phase, itu kita nggak bisa back lagi ya Oh tadi ya, kalau nggak salah. untuk jawaban, untuk pertanyaan terakhir yaitu mengenai island yang bisa di back atau enggak. Untuk peraturan dari kami sendiri yaitu setelah teman-teman next page itu tidak bisa dibalikkan lagi. Jadi hati-hati buat teman-teman yang akan mengikuti perlombaannya, sebab setelah teman-teman isi nanti itu tuh untuk next page tidak akan bisa lagi balik. Oke, Kak. Dan Oh ya, Kak, yang sekali lagi untuk mempersiapkan jaringan yang stabil untuk mengikuti acara ini sendiri dan harus mewajibkan on cam, sebab bagi teman-teman yang tidak on cam itu akan kami diskualifikasi. iya, baik, Kak. Jadi Iya, yang Kak. mengharuskan untuk jaringan di Iya, Kak. Untuk jaringan itu bisa informasi diberitahukan kepada panitia yang ada di dalam grup yang menjadi admin. Tapi itu tidak akan kami tunggu dalam jangka waktu yang lama, sebab dari awal sudah kami tekankan untuk menyediakan jaringan internet yang stabil. Dikembalikan. Oh, iya, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk yang terakhir, boleh nggak, Kak, yang tentang mystery baik. question? Yang terakhir, Kak. Saya sudah ngerti mau nanya yang tentang mystery question aja. Bisa diulang lagi pertanyaannya, Dik? Iya, yang mystery question itu kan tadi kalau seandainya benar tambah 20, kalau kurang tepat keputusan juri, sedangkan salah bisa dilemparkan ke lawan. Nah, ketika dilemparkan itu kan menggunakan fitur raise hand. Jadi kan siapa cepat yang raise hand duluan, Kak. Nah, kalau boleh tahu, kita boleh raise hand itu untuk jawaban salah aja atau kurang tepat. Kalau kurang tepat kan artinya kan bisa dibilang salah juga, cuman juri memberikan welas asih memberikan poin. Jadi kita boleh raise hand itu di salah aja atau kurang tepat juga boleh raise hand. Baiklah, kakak akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk fitur raise hand itu sendiri digunakan pada saat jawaban lawan salah. Sebab itu nanti akan dinilai oleh dewan juri, yang mana jika dewan juri bilang poinnya segini, maka akan poinnya segini. Tapi kalau misalnya menurut juri itu salah, ataupun memang pantas untuk dilempar, itu nanti akan kami lempar. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Selanjutnya, mungkin udah cukup ya, Vito? Iya, cukup, Kak. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Aldrik dari SMA Negeri 1 Tanjung apa ini? Kepada Aldrik, disilakan. Ya, selamat sore, Kak. Tadi kan ada dibilang kalau selama pengerjaan tuh wajib on cam dan nyalakan mikrofon. Nah, kalau yang tim, apakah wajib nyala mikrofon juga, Kak? Terima kasih. Baiklah, kakak akan menanggapi hal tersebut. Untuk individu wajib on cam dan wajib mic-nya hidup, sedangkan untuk tim tidak. Sebab jika tim dihidupkan, sedangkan tim mereka akan berdiskusi dan itu akan berisik, bisa mengganggu ketenangan teman-teman ujian yang lainnya. Tapi kameranya wajib on cam. Dikembalikan. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Selanjutnya kita ke Alsyah atau Wawan, disilakan. Selamat siang, sore, Kak. Mau bertanya, nggak bertanya sih, mau nanya aja. Kalau misalnya PowerPoint itu PPT-nya yang technical meeting ini boleh di-share nggak ke grup biar lebih mudah memahaminya juga? Terus sama pertanyaan kedua, sertifikatnya apakah langsung dibagikan langsung dikirimkan setelah
perlombaan gagal di penyisian langsung diberikan atau nanti diakumulasikan di seluruh peserta sampai babak final? Terima kasih. Oke, terima kasih Wawan. Untuk pertanyaan pertama nanti akan kami bagikan dari panitia ke grup ya Wawan. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kak Indah. Baiklah. Kakak akan menanggapi untuk yang sertifikat itu sendiri akan kami bagikan. Sertifikat untuk penyisian semifinal itu berupa e-sertif, yang mana itu akan kami bagikan setelah acara kompetisi berlangsung. Setelah hasil pengumuman keluar, dan itu paling lama H+1 udah kami bagikan melalui link drive yang akan kami kirimkan ke email masing-masing peserta. Sedangkan untuk yang final itu kami akan memberikan berupa hard copy sertifnya. Dikembalikan. Oke. Baik. Gimana Wawan? Iya Kak, sudah mengerti. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Dina dari Man Batam. Silakan. Halo Dina. Dina dari Man Batam, disilakan. Nah, sebentar Kak, mohon maaf ya Kak ya. Tadi saya ingin bertanya, kalau untuk kameranya boleh di sisi samping apa harus di depan? Kak, terima kasih. Baiklah, Udah mau maghrib. menanggapi pertanyaan tersebut, untuk kamera itu bisa melalui sisi depan dan bisa melalui sisi samping. Yang jelas untuk keadaan viral itu yang jelas untuk pengerjaannya teman-teman nampak di kamera. Medena ngaji. Kembalikan. Baik, terima kasih ya Kak. Oke. Selanjutnya Mas Darul Mursyid, kepada Mas Darul Mursyid disilakan. Iya Kak, saya mau nanya Kak, tadi kan ada pengerjaan laporan laba rugi sama neraca ya kan Kak, yang khusus yang selain di kertas kerja itu formatnya laba rugi sama neracanya di Excel juga dikerjakan Kak. Bisa ulang lagi pertanyaannya nggak ada? Tadi kan Kak yang ada di blank case-nya format laporan laba rugi sama neraca kan Kak, yang disuruh ngisi apa kotak yang kosong. Apakah itu ditulis ulang laporan laba ruginya sama neracanya di Excel atau di Word itu aja ditulis kolom yang kosong itu Kak? Oke, untuk pertanyaan dari Mas Darul Mursyid ini akan dijawab oleh Rafki. Pada Rafki disilakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya yang bagus. Itu kan untuk yang di worksheet atau kertas kerja itu kan selesaikan sampai akhir. Nah, untuk laporan keuangannya, untuk income statement-nya ataupun balance sheet-nya sampai agreement and equity atau perubahan modal, itu tuh kalian buat juga tulis ulang dengan datanya yang telah kalian kerjakan didapatkan dari worksheet atau kertas kerja. Dan juga tambahan lagi untuk teman-teman semuanya ya, untuk mengupload file itu tidak bisa lebih dari 2 MB maksimalnya. Jadi tolong pastikan file yang kalian buat, yang kalian isi itu tidak lebih dari 2 MB. Karena dia nggak bakal kirim apabila lebih dari 2 MB. Dan apabila nanti itu lebih dari 2 MB file yang kalian buat, itu bisa dikompres saja. Mungkin itu dikembalikan ke Putri. Baik, terima kasih Rafki. Gimana Mas Darul? Kak, baru kalau untuk upload filenya itu dalam bentuk Excel juga atau di PDF kan Kak? Oke, izin Put. Iya, silakan Rafki. Oke, baik. Untuk upload file itu tergantung dengan file yang kalian terima. Misalnya kalian terima tuh keduanya Excel.
Jadi file yang harus kalian kirimkan itu tuh kedua-duanya harus Excel juga. Jangan di PDF-kan terlebih dahulu. Sehingga nanti untuk panitia tuh mudah untuk mengoreksinya. Dan juga untuk laporan keuangannya, itu bukan dalam bentuk Word, tapi itu dalam bentuk Excel. Jadi tadi itu cuma contoh aja. Jadi yang kalian bakalan isi adalah satu untuk worksheet-nya dan satu lagi untuk yang Excel. Satu untuk worksheet yang di Excel, satu lagi itu laporan keuangan yang di Excel. Mungkin itu dikembalikan. Baik, terima kasih Rafki. Gimana Mas Daru? Oh, Kak, berarti file Excel untuk worksheet sama file Excel untuk laporan laba ruginya beda dong, Kak? Izin menjawab, untuk file itunya beda. Itu bakalan beda nanti. Berarti dua Excel yang diupload ya, Kak? Oh iya, itu untuk yang diupload tuh tergantung dengan soalnya nanti. Misalkan nanti itu ada 3 file, ada tiga file soal, berarti ketiga-tiganya harus diupload ulang untuk jawabannya. Oh, oke, Kak. Oke, mungkin itu dikembalikan. Oke, cukup Mas Daru? Cukup, Kak. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan upload file tadi. Itu kalau lebih dari 2 MB gimana, Kak? Gimana, Mbak Rafki, silakan. Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Untuk yang apabila lebih dari 2 MB, itu kalian bisa kompres di Google bisa. Apabila itu Excel, kan buat aja kalian di Google di pencariannya kompres Excel. Nanti akan muncul filenya. Kalau lebih bagusnya sih kalian coba-coba aja dulu dari sekarang untuk apabila lebih dari 2 untuk kompresnya. Jadi diusahain nggak bisa lebih dari 2. Soalnya kalau dia lebih dari 2 dia tuh nggak mau kekirim. Mungkin itu dikembalikan. Oke, terima kasih Rafki. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Leoni dari SMK 1 Lubuk Sekaping. Kepada Leoni disilakan. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Kak, pada waktu acara kan hari Sabtu, tata cara registrasi pesertanya itu gimana Kak? Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan tersebut. Untuk registrasi itu sendiri mengenai teman-teman nanti akan diwajibkan untuk join Zoom. Untuk linknya sendiri itu akan diberikan oleh panitia pada pagi hari. Dan di link Zoom itu sendiri nanti ada link absensi yang akan teman-teman isi. Sekian, nggak kembalikan. Terima kasih Kak Indah. Bagaimana Leoni? Gini Kak, kan katanya tadi harus pakai 2 perangkat. Perangkatnya itu terserah menggunakan handphone sama laptop atau harus menggunakan laptop keduanya? Itu terserah pakai handphone laptop atau handphone. Yang penting kalian tuh menggunakan 2 device ya adik-adik. Gimana Leoni? Ya Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya Mita dari SMA 1 Payakumbuh. Kepada Mita disilakan. Kak, izin bertanya, tadi kan ada tuh yang ngumpulin filenya. Apakah filenya ini nanti dikumpul dalam format nama tertentu, contohnya misal jawaban, underscore, SMA, bla 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 gitu, atau gimana, Kak? Baiklah, Kakak akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk format nama dari pengumpulan jawaban itu sendiri nanti akan kami tentukan, serta subjek nanti juga akan kami tentukan. Kembalikan. Baik, terima kasih Kak Indah. Gimana Mita? Terus satu lagi Kak, kan ini kan ada lomba buat
tim sama individu. Terus nanti jadwal lombanya tuh antara lomba tim sama lomba individu ini ada waktu istirahatnya nggak? Atau misalnya habis selesai individu langsung lomba tim atau langsung dilanjut aja gitu, Kak? Baiklah, kakak akan menjawab untuk hal tersebut, di mana untuk perlombaan tim dan individu itu di hari yang sama dan itu berurutan. Mungkin untuk tim jedanya mungkin untuk seperti individu SMA, terus individu SMK, terus nanti tim SMA dan SMK, selanjutnya nanti baru kayak semifinalnya. Jadi mungkin untuk jedanya itu cuma dikasih sekitar 5-15 menit. Dikembalikan. Terima kasih Kak Indah. Gimana Mita? Udah Kak, udah paham. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya Afif Muntasir. Kepada Afif disilakan. Afif, pertanyaannya itu kalau misalnya ada anggota untuk perlombaan yang tim tapi mereka beda pulau, tidak memungkinkan untuk dalam satu tempat, gimana mekanismenya Kak? Baiklah, seperti yang Kakak bilang sebelumnya, mungkin kalau misalnya untuk Zoom itu masing-masing anggota sendiri harus bergabung dalam Zoom menggunakan format nama yang sama. Sedangkan walaupun mereka berbeda-beda tempat, tapi ketiga-tiganya harus masuk. Untuk akhirnya sendiri seperti yang Kakak bilang tadi bahwa untuk satu akun itu bisa buka 3 perangkat, namun untuk mengisi dan men-next page-nya itu sendiri hanya dilakukan untuk 1 orang, sebab itu datanya nanti takutnya nggak kesimpan kalau seandainya semuanya ikut ngeisi, sebab siapa yang pertama nge-next page atau mengisi itu yang akan disimpan nanti datanya. Kakak kembali. Terima kasih Kak Indah. Gimana Afif? Halo Afif? Halo Afif? Apakah sudah jelas? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, udah. Mungkin apakah ada lagi dari Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya? Ini yang raise hand ini apakah sudah terjawab semua atau bagaimana? Mungkin dari SMA 4 Kota Pariaman ini bagaimana? Apakah ingin bertanya? Halo, SMA 4 Kota Pariaman, Olive ya? Iya, Kak. Mau bertanya, Dek? Enggak, Kak. Oke. Ini, dari SMA DM Triguna Padang. Dimulai. Ini mungkin bisa dijawab langsung oleh Kak Indah. Kepada Kak Indah disilakan. Baiklah, kakak akan menjawab pertanyaan dari SMA DM Triguna Padang, yaitu kakak jadi start lombanya nanti dimulai pada jam 10 ya Kak. Iya, insya Allah itu akan dimulai pada jam 10 kalau memang ya sesuai rundown. Jadi kepada adik-adik untuk stay di Zoom ataupun stay di WhatsApp, karena nanti itu akan diberitahukan kapan waktu perlombaan akan dimulai. Jadi jangan sampai adik-adik yang telat, sebab untuk memulai perlombaan itu sendiri, jika terlambat tidak ada penambahan waktu. Dikembalikan. Baik, gimana dari SMA DM Triguna Padang? Oke Kak, makasih udah ngerti. Oke, sama-sama.
Selanjutnya ada Alda dari SMA 1 Lembah Melintang. Pada silakan. Oke, Assalamualaikum Kak. Alda. Iya, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Kak, apabila pas ujian lampu mati dan koneksi terputus koneksi dalam jangka waktu yang lama melebihi waktu seleksi, gimana Kak? Baiklah, kakak akan menjawab pertanyaan dari Alda. Di mana pada acara kompetisi ini sendiri ditekankan sekali lagi bahwa setiap peserta menyediakan jaringan yang stabil, dengan internet yang stabil, sebab dari kami sendiri itu tidak bertanggung jawab untuk hal yang seperti itu. Mungkin dari teman-teman memang harus menyediakan yang kartu yang internetnya stabil mungkin, ataupun wifi dan sebagainya, dan itu untuk jaga-jaga juga sebagai backup. Terus kalau misalnya itu jaringannya terputus, kami mungkin akan untuk ujian itu tidak ada penambahan waktu, sekali lagi tekankan, dan untuk koneksi ke Zoom-nya itu sendiri mungkin dari teman-teman bisa konfirmasi ke panitia. Namun jika waktunya sudah terlalu lama, itu kemungkinan besar akan kami diskualifikasi. Dikembalikan. Makasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya Zahra dari Zahra, kepada Zahra disilakan. Baiklah, untuk pertanyaan Zahra, yaitu untuk tim yang masuk Zoom-nya masing-masing, itu tim yang berbeda tempat atau semuanya. Untuk yang tim, untuk masuk yang ke Zoom, yaitu bagi tim yang berbeda tempat, itu harus masuk masing-masing. Namun jika di satu tempat yang sama, tim hanya menggunakan satu akun Zoom. Jadi bagi teman-teman yang berada jadi intinya bagi yang pisah-pisah daerah atau pisah-pisah tempat itu wajib masuk ketiga-tiganya. Namun jika berkumpul di satu tempat yang sama, itu hanya menggunakan satu Zoom. Kembalikan, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Indah. Apakah masih ada lagi dari Bapak Ibu ataupun teman-teman semua yang ingin bertanya? Atau masih ada yang kurang jelas? Kak, izin bertanya lagi, Kak. Siapa nih, Devi? Ya, Devi, silakan. Di sini referensi materi soalnya untuk SMA, akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, pengetahuan umum tentang ekonomi. Yang untuk pengerjaan soal berupa akuntansi perusahaan dagang atau perusahaan jasa itu ditulis di Word atau Excel atau kedua-duanya. Gimana sih, Kak? Makasih. Baiklah, kami akan menjawab untuk referensi materi itu sendiri, di mana untuk referensi semua soal itu berdasarkan referensi materi. Jadi untuk hal tersebut nanti akan tergantung dari soal yang akan kami berikan. Jadi mungkin dari teman-teman pas kompetisi dimulai akan tahu gimana soalnya ya. Namun untuk semua soal yang ada itu sendiri dari referensi yang sudah kami bikin. Dikembalikan. Baik, terima kasih Kak Indah. Gimana Devi? Kami aja bilang untuk pengerjaannya itu bikin kolom-kolomnya tuh di Excel, Kak, pas abang tadi menjelaskan. Maaf Devi, bisa ulangi pertanyaannya? Tadi tuh ada contoh soal terus pengerjaan jawabannya tuh di Excel, bikin kolom-kolom gitu, bikin tabel. Izin menjawab. Ya, silakan Rafki. Oke, untuk yang soal yang pakai Excel itu tuh
teman-teman dari peserta semuanya itu hanya mengisi dengan kolom yang telah disediakan. Jadi nggak usah lagi buat Excel baru, nggak usah buat file baru. Tapi pakai aja file yang telah disediakan panitia. Karena kalian itu tinggal mengisi kolom-kolomnya aja. Itu di Excel aja, di Excel dengan file yang sama. Dan kalau udah selesai tinggal diupload. Mungkin itu dikembalikan. Oke, terima kasih Raffi. Gimana Devi? Jadi udah ada ketentuan kolom kelasnya di mana, udah dibikin nama-nama kolomnya di sana ya kan Kak? Mungkin untuk nama-nama itu udah dibuat semuanya. Jadi peserta semuanya itu tinggal hanya mengisi aja angkanya berapa. Menempatkan di mana nih? Oh iya, tinggal menempatkan angkanya di mana dan berapa, dengan jumlahnya berapa, mungkin itu aja dikembalikan. Oke, terima kasih Raffi. Apakah ada jelas Devi? Alhamdulillah udah jelas Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu atau teman-teman? Ini Mas Darul nih raise hand, apakah ingin bertanya? Iya Kak, saya mau bertanya, apakah diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator Kak? Baiklah, Kak akan menjawab itu. Hal tersebut diperbolehkan. Kembalikan. Oke Kak. Apakah ada lagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, ini ada sedikit informasi tambahan dari Bang Rafki. Mungkin kepada Bang Rafki bisa langsung menyampaikannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Putri. Oke, untuk informasi tambahan untuk teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi pada teman-teman semuanya untuk tolong diperhatikan lagi password yang akan kalian buat. Karena apa? Karena itu ketentuannya dibaca baik-baik dan dimohonkan jangan sampai lupa untuk passwordnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta buat teman-teman semuanya kita di sini menjunjung integritas dan kejujuran. Kemudian selanjutnya, saya minta teman-teman semua di sini untuk prepare untuk masalah jaringan dan gadget untuk lain-lain gitu. Dan insya Allah nanti ke depannya, insya Allah besok, apabila nanti username kalian telah diberikan, kalian nanti akan bisa coba mengakses soal simulasi. Soal simulasi itu bukan soal simulasi tentang kisi-kisi, tetapi dari teknis pengerjaannya. Gimana nanti kendala-kendala yang akan kalian ketemui juga. Apabila ada kendala yang kalian temui, langsung bisa disampaikan ke pihak panitia supaya bisa sehingga ditangani dengan baik. Dan mudah-mudahan ke depannya nggak ada kendala bagi peserta semuanya. Mungkin itu saja informasi tambahannya, dikembalikan. Baik, terima kasih Bang Rafki. Mungkin cukup dari acara. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih kepada adik-adik yang udah berpartisipasi. Mungkin kami kembalikan ke Humas pada Kak Olive. Jaringan lagi ya Allah. Ulang ya nanti. Ya balik. Wah. Oke, baik. Mungkin ada sedikit gangguan di sana. Jadi mungkin sekian untuk technical meeting accounting competition siswa 2021 kita. Sekali lagi
aku mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu ataupun teman-teman yang sudah berpartisipasi pada acara kita ini dan mengikuti technical meeting kita sampai selesai. Kami mohon maaf bila ada penyampaian kami yang salah. Kalau misalnya masih ada yang diragukan atau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung ditanyakan di grup ataupun PC panitia aja. Oke, kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman bisa leave Zoom lagi ya, teman-teman. Terima kasih.